pelajaran atau kegiatan yang kita lakukan pada pagi ini diberkahi, kemudian mendapat berkah dari Allah. Ketua kelas silakan disiapkan. Ciptain takdim wassalam. Oke, siap belajar ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membuat termometer. Ketika termometer tersebut dimasukkan ke dalam air panas, cairan di dalamnya naik. Kira-kira apa penyebabnya sehingga cairannya itu bisa naik? Ya, Karena adanya kalor. karena adanya kalor. Wah, pintar sekali kali. Untuk mengukur kemampuan anak ini tentang kalor, kita akan melakukan tes. Lepas pena. Ini ada. Langsung silakan ke sana dibuat namanya ya. Waktunya 3 menit saja. Ya. Stop. Waktunya habis. Silakan. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan diskusi, studi literatur dan percobaan, peserta didik dapat satu. Nanti kamu dapat menganalisis konsep kalor dengan tepat. Kamu nanti paham kalor itu apa. Ya. Kemudian menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dengan tepat. Ya. Kemudian menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan tepat. Yang keempat, dapat menyajikan hasil percobaan kalor, dapat merubah suhu benda dengan tepat. Yang terakhir, karena itu nanti dapat menyajikan hasil percobaan kalor dan sehingga kalor tersebut dapat merubah wujud benda dengan tepat. Sekarang perhatikan. Ini. Dingin sekali. Aneh saja aku punya makan yang lebih hangat. Tidak. Aku tidak boleh pulang sebelum mendapatkan uang. Apa sebaiknya aku nyalakan korek api ini untuk menghangatkan diri? Dinyalakannya sebatas korek api itu. Walau api ini kecil, setidaknya bisa menghangatkan tanganku yang membeku. Kalau api itu menyala, Mary pun belajar karenanya. Dia pun melihat semua rumah dengan perapian yang menyala. Tidak bisa merasakan hangatnya perapian itu. Wah, hangatnya. Tunggu api yang hangat. Aku tidak lagi kedinginan. Coba anak ibu cari dari cerita ini apa masalahnya. Coba apa Safira? Seorang anak yang kedinginan. Kemudian apa lagi? Ada menyalakan sebatang korek. Untuk menyalakan tubuh, untuk menghangatkan tubuhnya dia Nyalain korek. dia menyalakan korek api. Kemudian apa lagi? Tubuhnya setelah dihidupin koreknya, tubuhnya terasa hangat. Jadi apa itu hipotesa kita? Jawaban sementara kita. Untuk menjawabnya nanti kita kerjakan LKP. Sebelum kita kerjakan LKPD, kita duduk dulu berkelompok. Ibu ada permen ya? Ibu ada permen? Silahkan diambil satu orang satu. Sudah dapat permen? Nah, sekarang yang dapat permen warna pink bergabung ke kelompok satu. Yang dapat warna pink, yang dapat warna pink
berapa? Udah ya? Nanti kamu ambil masing-masing di depan satu perangkat alat. Kemudian ada bahannya. Boleh dimulai waktunya 30 menit. Nah, ini masalahnya. Nah, setelah memperhatikan gambar, pernahkah kalian melakukan kegiatan kemah? Kegiatan rutin saat kemah adalah menyalakan api unggun. Menurut pendapat kalian, kenapa hal itu dilakukan? Dari sini apa masalahnya? Coba yang ibu terangkan tadi itu. Apa masalahnya? Apa dugaannya? Tanya apa masalahnya tadi? Tanya contohnya apa? Iya. Di saat hari dingin, ya kan? Untuk menghangatkan tubuh. Nah, ini jawabannya apa? Dikatakan itu. Nah, siapa yang mau presentasi dulu ke depan? Pertama kelompok 1. Maju kelompok 1. Maju 3 orang. Baca salahnya ya. Keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap perubahan alam. Berdasarkan orientasi Madoka, maka liputan masal kami adalah orang yang sedang kedinginan pada saat keping. Hipotesis kami adalah mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka saat keping. Kami bisa mengamati bahwa suhu kalor dari api unggun berpindah ke tubuh manusia karena itulah tubuh mereka bisa hangat. Setelah membuktikan hipotesis kami melakukan kegiatan 1 dengan judul pengaruh kalor terhadap suhu zat dengan tujuan menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu zat. Pada langkah pertama, kami mengambil air sebanyak 50 mm dan kami pertama kami mengambil air sebanyak 50 ml pada suhu awal adalah 26 derajat Celcius dan kami memanaskan air selama 1 menit dengan suhu 50 derajat Celcius, pada 2 menit 80 derajat Celcius, pada 3 menit 100 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan kami bisa membuat kesimpulan ketika air dipanaskan beberapa menit suhunya menjadi naik karena adanya panas atau kalor. Pada kegiatan kedua dengan judul pengaruh kalor terhadap wujud zat dan tujuan menyelidiki pengaruh kalor terhadap wujud zat. Langkah-langkah percobaan kami mengambil 50 gram bongkahan es. Pada suhu awal kami mendapatkan suhu sebanyak 10 derajat Celcius dan kami memanaskan selama 1 menit 15 derajat Celcius, selama 2 menit 40 derajat Celcius, selama 3 menit 100 derajat Celcius. Pada pertanyaan analisis kami bisa menjawab 1. Dari mencair atau melebur, 2 menguap, 3 mengkristal
menyublim, 5 mengembun, 6 membeku. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah dari pengamatan kami, es yang pertamanya membeku menjadi cair setelah dipanaskan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kalor. Perubahan tersebut juga disebut dengan melebur atau padat menjadi cair. Bagus, terima kasih. Ada dari teman-teman adakah yang memberi saran atau pertanyaan? Ya, Renan. Mengapa kalau airnya makin lama dipanaskan suhunya makin naik? Ya. Karena adanya kalor dan suhunya lama-lama menjadi naik. Berubah suhunya menjadi naik. Bagaimana Renan? Puas? Puas. Yang lain? Iya. Dengan? Ibu bertanya, Kelas sayang. apa pengaruh kalor terhadap perubahan wujud? Ada dari yang kami lakukan pada kegiatan 2, dari es batu yang kami panaskan bisa menjadi cair karena adanya kalor. Kalor dapat merubah es batu menjadi cair. Berubah wujud. Kalor dapat merubah wujud benda. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jelas yang dapat kami presentasikan. Kalau ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kalau adalah tadi panas berpindah dari benda berpindah ke benda Oke, bagus. Apa lagi? Ayat. Suhu zat dan wujud benda. Bagus. Pada proses pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kemudian kalor dapat merubah suhu benda atau zat dan dapat merubah wujud benda. Setelah kita belajar, kita adakan pos. Silakan duduk ke posisi masing-masing kembali seperti semula. Atau ke belakang. Silakan tulis nama. Langsung dikerjakan, disilang saja di situ. Waktunya 3 menit. Sudah semua? Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan anak-anak ibu? Kenapa senang? Dan coba teruskan Moza. Karena bisa melakukan percobaan. Minggu depan mau nggak lagi melakukan percobaan? Nah, ya. Jadi minggu depan kita melakukan percobaan lagi. Materi kita perpindahan kalor. Dibaca materinya di rumah ya. Silakan dibuka dulu paketnya. Ya. Karena waktu kita sudah habis, maka kita tutup dulu pembelajaran ini dan pembelajaran